Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endriliana, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Angkatan 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga berbeda pula cara pemenuhan kebutuhannya. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik mempelajari sesuai kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk mencapai kompetensi dasar pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik sehingga dapat meningkatkan potensi peserta didik. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar peserta didik dibagi menjadi 3. Yang pertama kesiapan, yang kedua minat, dan yang terakhir profil belajar. Kesiapan. Kesiapan yang dimaksud adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah minat. Minat belajar yang dimiliki siswa beragam dan menjadi motivator dalam belajar. Yang terakhir yaitu profil belajar. Profil belajar mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Yang terakhir yaitu rumusan prinsip relevansi di sekolah. Untuk yang pertama, tidak relevannya guru mengembangkan materi pembelajaran yang menggambarkan kehidupan di kota-kota besar kepada para siswa di pedesaan. Dengan ini, kurikulum harus sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik. Yang kedua, ketika kurikulum tidak mengikuti perkembangan kehidupan dalam menerapkan pembelajarannya, seperti teknologi sebagai sarana. Selanjutnya yaitu teori pendukung. Terdapat 4 teori pendukung. Yang pertama, teori sistem ekologi. Kedua, teori multiple intelligence. Yang ketiga, teori zone of proximal development atau ZPD. Dan yang terakhir, teori modalities. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Brown Van Bronner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Guru harus mengetahui bila peserta didik berasal dari sosiokultural yang berbeda sehingga mereka memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi sudut pandang serta pemahaman terhadap sesuatu. Kalimat sistem tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Seseorang tidak hanya memiliki satu intelijensi saja, melainkan lebih dari itu, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh menyamakan peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam teori ini terdapat 2 level untuk kemampuan dan potensi siswa. Yang pertama, tingkat perkembangan aktual. Maksudnya, ketika siswa belajar menyelesaikan suatu masalah tanpa bantuan orang lain
pengembangan potensial, yaitu ketika siswa dapat menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan atau bimbingan orang lain. Yang terakhir yaitu learning modalities. Modalitas learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang berbeda secara individu, seperti halnya sidik jari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum